Halo Gopals Ferry di sini dan kali ini kita lagi ditemenin sama dua benda yaitu OnePlus 9 RT yang kita udah review tahun lalu 2021 sambil nge-cosplay dan segala macamnya, dan satu lagi adalah catching smart speaker. Nah, tapi kali ini tentunya kita bukan mau ngebahas soal catching smart speakernya ataupun OnePlus 9 RT-nya, karena itu udah kita bahas sebelumnya. Karena sekarang kita mau melakukan ritual seperti biasanya yang memang bisa dibilang agak telat, yaitu ritual ngegacha Shenhe dan juga Xiao kali ini. Nah, kenapa gue mau gacha keduanya? Purely koleksi sih. Tapi kalau Xiao memang waktu trial run kemarin, I think he's a good character. Entah kenapa dulunya gue nggak suka dan sekarang gue suka. Dan Shenhe itu tipe yang kemungkinan besar bisa kayak Kokomi, yang awalnya tuh pada nggak mau ngerol, and then suddenly jadi very very useful. Nah, jadi ya kali ini kita akan mencoba ngerol kedua karakter itu dengan Primo game yang sangat limitednya itu sambil kita ngasih lihat, sambil showcase dikit lah ya gameplay main Genshin Impact di OnePlus 9 RT. Kebetulan kita belum sempat bikin apa namanya, sesi lancar nggak sihnya dengan si smartphone ini. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi gambaran seberapa bagus sih performanya smartphone yang kolaborasi sama Genshin Impact. Kenapa kolaborasi? Ya, kenapa kolaborasi? Maaf, keserimpet. Karena si OnePlus 9 RT ini punya kolaborasi sama Genshin Impact dan menghasilkan satu produk yang cukup menarik, yaitu OnePlus 9 RT Sucrose Limited Edition. Nih, sampai wallpapernya aja udah Sucrose dan overall timnya juga Sucrose banget. Yaudah, without further ado, langsung saja kita tes Genshin Impact sambil nge-roll Shenhe dan juga Xiao di OnePlus 9 RT. Let's check it out! Nah, semoga ini suaranya lebih bagus. Tadi agak kresek-kresek kalau di bawah. Ini kita taruh di atas aja. Jadi kayak pakai boom arm, bukan boom arm sih, sebenarnya nempel doang di tripod. Ya, jadi ini OnePlus 9 RT-nya dengan Genshin Impact version 2.4 ya, kalau nggak salah, gue lupa. Nah, kita lihat aja deh. 2.4 ya, benar, 2.4. Di mana storage usage-nya itu sekarang makan 15,3 giga. Ini susah kelihatannya tapi hopefully kebaca. 15,3 totalnya dengan app datanya 627 MB dan game datanya 14,6 GB. Cukup besar banget sih considering smartphone. Makin lama siap-siap kalau yang main Genshin Impact tuh 64 GB nggak cukup ya. Jadi better mungkin kalau bisa nabung lebih dikit biar dapat 128 GB, itu akan much better. Untuk Antutu Score sendiri, si smartphone ini sebenarnya cukup flagship karena dia pakai Snapdragon 888 di 780.055. Salah satu benefit ekstranya aja sebenarnya dari pakai smartphone OnePlus 9 RT yang versi limited Genshin Impact, entah kenapa gue ngerasa dia sedikit lebih optimize untuk main Genshin Impact karena hit performance-nya tuh cukup oke dan gak throttling terlalu drastis. Daily gue sekarang pakai dia, udah gak pakai ROG Phone 3 lagi. Dan overall sih smartphone ini lancar banget. Ini pun menggunakan ColorOS yang versi ROM China, jadi nggak kita otak-atik untuk menjadi ROM global atau semacamnya, jadi pure ROM China aja. Yaudah, langsung aja kita start Genshin Impact-nya sambil kita mungkin ngerjain 1-2 daily quest sebelum kita roll Shenhe. Sebenarnya sih jujur bingung mau ngeroll Shenhe apa enggak awalnya, karena considering 2.5 tuh yay, dan besok tuh ada reroll, besok ada rerunnya Ganyu gue tuh baru C0 dan gak punya Amos Bow. Jadi kalau misalnya udah bisa dapet 2 itu that will be a bliss mat. Yaudah, kita start aja Genshin Impact-nya di sini. Dan ya, ini menjadi konten Genshin Impact pertama kita di tahun 2022 yang berbasis game. Yang pertama kan si catching smart speaker-nya. Nah, sekarang yang berbasis game. Nah, cukup cepat load-nya, cepat banget. Cukup impress. So far ini flagship terbaik yang bisa gue bilang untuk main Genshin Impact 888 di Android dibandingkan 888 lainnya yang throttling, overheating, dan kawan-kawan. Overheating itu persis benar-benar ada di semua smartphone Android yang at least yang global launch, termasuk ROG Phone 5, terus Mi 11, Mi 11 Ultra, dan kawan-kawan lah. Nah, tapi OnePlus 9 RT ini overall gue suka banget sih. Ketimbang daripada beli 870, mendingan full flagship sekalian. Oke, kita lagi di tahun ininya
Nah, bisa kalian lihat aja sih, warnanya juga vibrant banget. Karena ini kan AMOLED, AMOLED-nya itu E4 seingat gua. Cuman ya memang OnePlus 9 RT ini sebenarnya mirip sama Realme GT yang biasa, bukan Neo 2, bukan Master Edition, tapi yang Realme GT proper. Itu mengejutkan juga karena OnePlus sudah membelot sekarang menjadi bener-bener sister company-nya Oppo banget. Jadi ya dia ngambil off shelf option, udah nggak bikin something yang fun and new sih sebenarnya. But walaupun gak ada yang fun, nggak ada ya kusut. Walaupun gak ada fun and new-nya, cuman karena dia kolaborasi sama Genshin, that's actually the fun and newness-nya sih. Dan maybe OnePlus 10 RT ada kerjasama sama karakter lain yang dipilih nantinya, karena ini udah ada catching dengan Tmall, lalu sudah ada Sucrose dengan OnePlus, dan Xiao sama Xiaomi. Jadi apakah tahun depan ada karakter-karakter baru lagi? Ya probably, dan mungkin lebih ikonik, mungkin lebih simpelnya mereka bisa pakai smartphone combo yang bisa dilipat layarnya misalnya, terus kerjasamanya Aether Lumine kan, wih gitu. Ya, anyway, kita udah muter-muter nggak jelas, kita masuk aja ke salah satu bos sambil makan resin. Bosnya bos apa? Tentu saja samsak favorit kita, yaitu si Cryo Regisvine. Kenapa Cryo Regisvine? Cepat, udah gitu aja sih. Dan I think ya Cryo Regisvine salah satu bos karakter yang masih sering dipakai buat showcase score. Jadi there will be fun to do juga. Salah satu karakter yang gue suka pakai buat lawan si Cryo Regisvine tuh Baal sama Hutao. Backupnya ada Yoimiya just in case. Dan overall sih it's a fun play aja sih. Kita start, baru abis ini nanti kita gacha-gacaan. Apakah akan lucknya kayak Hutao dapet C1 tiba-tiba? Oke, sedikit plus PR dan ya gitu aja sih fun sebenarnya. Kenapa? Karena gampang juga ngelawannya. Cuma yang penting ada karakter non cryo yang cukup oke, ataupun misalnya pakai Eula pun physical damage-nya lumayan. Just tabok 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 and then selesai. Ya, kurang lebih itu experience-nya dengan OnePlus 9 RT. It's a fun device to play with, jujur aja. Kenapa? Karena performanya tuh oke banget dengan Snapdragon 888-nya yang gue sendiri bahkan nggak suka sebenarnya di tahun 2021. Kenapa? Mi 11 tuh overheat banget. ROG Phone 5 juga nggak gitu nyaman sampai 52 derajat. Kemudian ada juga Zenfone 8 yang at that time gue kayak menyerah untuk bisa main stable dengan suhu yang lumayan. OS wise dan performance wise dia stable, tapi heatnya tuh bener-bener nggak tahan. Bahkan pakai cooler aja nggak ngefek sama sekali dengan kondisi suhu ruangan yang selalu sama. Suhu ruangan kita tuh di studio selalu pakai AC di setting 20 derajat, fan-nya 1 biar nggak gitu kedengeran, suaranya paling cuma hiss doang dari mikrofon. Tapi bentar, gue sambil nyari termogan dulu. Gimana termogannya? Oh, sini. Termogan, jadi bisa sambil kelihatan juga. Tadi kita main kayak gitu aja, suhunya masih 33,9 di atas ini, 33,8, dan di permukaan depannya 35-an aja. Jadi cukup dingin, nggak throttling dalam waktu yang singkat, nggak terlalu overheat gimana-gimana. Bingung gua, kenapa cuma OnePlus 9 RT yang bisa. Apakah OnePlus 9 RT non-Genshin-nya begini juga? Absolutely no idea. Karena kebetulan kita nggak nyobain, dan kita di settingnya sebenarnya memang cuma medium 60 aja. Tapi ini stable banget dengan suhu yang lumayan, dan jangka panjangnya nggak masih pakai cooler pun juga is okay sih sebenarnya. Tapi preferensi, cuma balik lagi, Triple Eight itu bukan top of mind gue untuk main Genshin Impact. Bahkan untuk di sisi iPhone aja, gue masih pakai iPhone yang cukup jadul kemarin, masih pakai iPhone 11 Pro biasa buat mainnya, dan itu nyaman banget. Tapi untuk Triple Eight ya OnePlus 9 RT jauh lebih oke lah daripada yang lain-lainnya. Oke, kita akan coba summon Shenhe dan Xiao ganti-gantian mungkin. Dan kayaknya kali ini gue nggak mau pakai ritual-ritual tempat yang aneh-aneh karena gue lupa Shenhe tuh di mana dan belum sempet jalanin storynya. Masih banyak semua storynya. Ini
kayak Chamber Rising bla 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 juga masih banyak semua. Jadi belum sempat kita mainin lagi, coba buat daily crafting bla 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 doang, lalu udah exit karena tugas kita menanti sangat banyak. Ya udah, kita mulai aja rollnya sambil gua record biar bisa multi screen nantinya. Start, oke. Wish. Kita mulai dulu dari Shenhe. Dan actually gue mengharapkan dapat Yunjinnya juga sih. Gue udah tes di trial run-nya, gue suka dengan playstyle-nya, jadi berharap juga ada Yunjin. Karena kita masih ada Intertwined Fate-nya 12, mari kita wish 10 dulu di sini. Apakah langsung emas saudara-saudara? Tentu saja tidak, masih ungu. PT 0, by the way ini berarti 10, 1 kali 10 pertama. Nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada hard PT, soft PT, benar-benar dari zero. Tapi kita dapat Chok Yun, oke. C3 Chong Yun berarti ya, C3 apa C2? Mungkin gue juga C1, agak lupa. Chong Yun, kasih Yunjin kayak gitu. Oke, kita ganti ke Xiao, kita roll 10. Kita twin fit-nya butuh 8 dengan 1280 primo gem. Oke, ini cuma bisa nggak bisa 100 sih sebenarnya. Hard PT kalau dapet. Apakah menang 50-50 atau enggak ya, I don't know. By the way, tadi emas bukan kan? Kita juga salah lihat, emas bukan sih? Ini 2 kali 10 Yingguang. Yi Chong Yun. Ada Yunjin dong satu gitu biar lengkap. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Iya nggak ada. Dah, coba gitu dong. Ya, kita pindah lagi. Hopefully dia PT-nya sharing sih. Gue nggak tahu nih multi banner gini PT-nya sharing atau enggak. But I think hopefully ya. Mudah-mudahan lah. Oke, Shenhe lagi 10, 1600. 3 kali 10 masih ungu. Nggak berharap banyak sih sebenarnya. Worst case, yay, Yunjin, yes, akhirnya berarti bintang 4-nya clear, aman. Semoga tidak kena, ini sudah membayangi di belakang. Semoga tidak kena PT 50-50-nya yang kalah lagi. Coba baru sekali pernah menang 50-50 di Hutau, itu pun sampai jadi C1. Di channelnya malah nggak anu. Dang it. Ya dah, kita lanjut lagi ke Xiao. Ini berarti 4 kali 10. 4 kali 10, come on. Kuning dong, kuning. Enggak, masih ungu. Nggak berharap banyak sih, jujur-jujuran lagi. Although sangat pengen punya new 5 star lagi sih. Oke, Yunjin C1 is okay. That's all. I think kayaknya nggak ada karakter lagi, weapon doang. Ya, weapon doang. 5 kali 10 mendekati hard PT. Let's go, 5 kali 10. Woi, kuning. Woi, tumben pagi, masih pagi loh. Masih pagi loh, pagi. Jangan kena overrate please. Please, jangan overrate. Itu kaget. Yunjin C1, C2 berarti. Kamu lagi. Sedih ya, kalah mulu. 50-50. Mau nangis. Ada out of all ya, kalau ada Cici. Ya nggak apa-apa lah. Emang kamu saya taruh di sini sebagai charm, just in case. Ya sebenarnya sih gue juga udah taruh dia. Hopefully dapat Cat Queen lagi. Jadi off rate-nya tuh udah berapa kali Cat Queen mulu kan. Cat Queen lagi, catching Queen. Ya, 5 kali 10 berarti reset. Di 6 kali 10-nya reset PT. Ya ini udah harusnya dapat, cuman harus di 70-80 kalau mau pasti jaminan. Apakah bisa dapat? Not sure. Nggak bisa dapat dua-duanya sih yang pasti. Kecuali lucknya laknat banget. Dan ya gitulah, 6 kali 10 nggak berharap banyak. Minimal salah satu kayak gitu ya. The flute. Salah satu, ini weapon semua lagi jangan. Iya ya. Iya dong, weapon semua. Sedih banget. 7 kali 10 tapi sudah reset Hicks. Nanti pas Yae sih baru kita ngeroll lagi sebenarnya. Pas Ganyu mungkin karena ini habis jadi tidak ada roll-rollan. 7-10 Ningguang lagi. Oke, Ningguang doang karakternya. 7-10. Oke,
Kita pindah lagi ke Xiao. Let's go. Masih ungu. Skip aja lah. Lama. Yunjin lagi C3. Ini kayak kejadian pas Kujo Sara lagi nih. Kayaknya. Oke, 8 10. Kuzo. Nah, ungu masih. 8 10. Weapon doang. Ini apa ya nama weaponnya, kok gue lupa. The Bell. Iya, The Bell. 8 10. 9 10. Dan masih ungu. Yunjin lagi C4. Kan persis kayak Kujo Sara nih, mentok C-nya. Terakhir. Oh, nggak bisa ya. Bentar. Maxin dulu. Cuma 1546. Dengit. Kurang satu. I need something from somewhere. Sini tidak ada. Oh, dari shop harusnya bisa dapat. Ini BP lupa, nggak ada itu. Shop, mari kita ke shop. Terus Payment's Bargain. Untuk Twine Fate-nya bisa dapat 7. Twine Fate-nya nggak usah. Stardust Exchange-nya bisa dapat 5. Oke, ini masih nyisa sebenarnya, tapi insufficient funds. Oke. Dang it. Ya udahlah, sedih. Kok kesini? Wish terakhir. Nggak deh, bisa 2 kali. Oke. Gua akan full di Shenhe aja kali ini. Demi mengharapkan dapat Shenhe sih. Karena lebih baru. Ungu. Skip. Tadi kirain berdua berubah, nggak dapat Yunjin lagi. Oke, last but not least. Nggak sih, udah last doang. Let's go. I don't want to see. Damn. That's sad. That's so sad. Yunjin lagi. Masya Allah. Yunjinnya semua. Ada Noel. Ya sudahlah. Oke. Berarti kita tidak punya B5 baru kali ini. Sedih sekali. Tidak sampai dapat hard PT. Dengit. Tapi kita dapat. Ya memang dapat Yunjin doang sih. Yunjinnya tadi sampai berapa baik tadi? Yunjin mana? Yunjin. Constellation. Activate. Oh, full sampai C6. Yunjin C6. Oke lah, ya sudah saatnya nge-build Geo karakter, I guess. Gue nggak punya Geo yang di-build, so ya oke lah. Mari kita coba dengan Yunjin nantinya. Dan harusnya tadi kita dapat ini. Siapa namanya? Chongyun mana Chongyun? Chongyun juga naik konstelnya. Konstel 2, konstel 3. Dah 3 konstel. Oke. Ya, kurang lebih sayangnya gitu aja. Kita nggak bisa nyobain karakter baru karena tidak mendapatkan Shenhe maupun Xiao. Malah kena off-rate Cici. Damn, di ghosting lagi sama Cici. Tapi at least menaikkan PT biar bisa ultimately dapat Yae. Yay. Kenapa gue mau Yae? Entah kenapa kayaknya gue lihat orang di league-nya itu dia compatible banget sama A, karena E-nya itu bisa di-trigger sama pasifnya Yae, and that looks so much fun. Jadi ya gitulah kurang lebih. Tidak ada basa-basi nyobain Shenhe maupun Xiao di sini karena tidak dapat. Jadi kita tutup saja sesi kali ini dengan kemarahan A yang tidak mendapatkan Shenhe. Jadi kita tidak punya pesuruh barunya si Bangau. Bukan pesuruh sih ya Shenhe lah intinya. Jadi kita akhiri saja dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan keabsurdan yang terjadi barusan. Sayangnya lagi-lagi kita kalah 50-50. belum saatnya kita menang lagi 50-50 setelah Hutao. Ya nggak Hutao? Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kasih like, share, dan tentunya belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe di bawah. Serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @wigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out, dan Shenhe-less Genshin Impact account
signing out, dan juga OnePlus 9RT. Berharap banyak loh, nggak supaya siapa tahu pakai smartphone-nya Genshin kagak kalah PT 50-50, tapi ternyata tetap kalah gitu. Oke, sekian aja dulu. Thanks for watching. We're signing out. Udah gitu aja. Bye bye.